Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita semua tetap semangat dalam mencari ilmu, tetap semangat dalam istiqomah dalam ketaatan, terutama ketaatan dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu terus tetap semangat dalam mencari ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu masuk di surat Al-Fatihah ya. Jadi kita bersyukur ya, dimana ketika siapapun atau apapun yang berurusan dengan Al-Quran, maka ia termasuk yang mulia ya. Jadi kalau kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah kita menjadi hamba pilihan Allah yang mulia ya. Sebagaimana ketika Al-Quran diturunkan Allah yang maha mulia ya lewat malaikat Jibril, maka Jibril termasuk malaikat yang paling mulia. Begitu juga ketika Jibril memberikan wahyu Allah Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad termasuk Nabi yang paling mulia. Nah, Al-Quran diberikan ya atau diturunkan pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, ketika kita ingin menjadi orang mulia, maka kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Baik ya, kita lihat di sini masuk ke surat Al-Fatihah. Sebelum kita kaji ya perkata atau satu ayat per satu ayat, kita kenalan dulu dengan surat Al-Fatihah ya. Jadi surat Al-Fatihah itu ada berpendapat diturunkan di Mekah, maka disebut apa? Makiyah. Nah, itu menurut Ibnu Abbas ya, juga Qatadah ya, yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Ada yang berpendapat lain ya, seperti Abu Hurairah ya, juga Mujahid. Nah, itu mengatakan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan di Madinah ya. Tapi juga ada yang mengatakan lain, yaitu bahwa surat Al-Fatihah separuh diturunkan di Mekah dan separuh di Madinah. Tetapi jumhur ulama atau kesepakatan ulama atau banyakan pendapat yang disepakati adalah termasuk makiyah, diturunkan di Mekah. Nah, surat Al-Fatihah banyak disebutkan beberapa nama ya, atau nama lain di surat Al-Fatihah ya. Kenapa disebut surat Al-Fatihah? Kenapa diletakkan di awal ya, awal surat dalam Al-Quran? Padahal surat Al-Fatihah kalau kita pelajari itu surat yang kelima diturunkan. Pertama surat Al-Alaq ya, surat yang pertama diturunkan Al-Alaq. Setelah Al-Alaq Al-Qalam. Setelah Al-Qalam Al-Muzammil. Setelah Al-Muzammil Mudaththir. Selanjutnya Al-Fatihah ya. Jadi surat Al-Fatihah termasuk surat yang kelima yang diturunkan. Tetapi kenapa diletakkan di pertama dalam mushaf Al-Quran? Nah, ini sifatnya tauqifi ya. Tauqifi ini artinya sudah menjadi ketentuan Allah ya, ketetapan Rasul yang berdasarkan wahyu Allah ya. Jadi tidak ada unsur yang lain ya untuk menetapkan surat apa yang diletakkan di awal mushaf. Nah, surat Al-Fatihah kenapa disebut Al-Fatihah? Artinya pembuka, karena memang diletakkan di awal mushaf ya. Kita baca mushaf, surat awal adalah surat Al-Fatihah, maka disebut surat Al-Fatihah, surat pembuka yang diletakkan di awal
Al-Qur'an. Nah, surat Al-Fatihah ya, kalau kita lihat dalam satu hadis ya, hadis sahih riwayat At-Tirmizi yang bersumber dari Abu Hurairah, di sana dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin wal alhamdulillahirabbil alamin ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ummul kitab. Ummul kitab itu induknya kitab. Ummul Qur'an induknya Al-Qur'an. Sab'ul mathani 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, jadi sebutan Al-Fatihah itu ummul Qur'an, ummul kitab ya. Terus sab'ul mathani ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, 7 ayat yang diulang-ulang ini juga disebutkan ya dalam Al-Qur'an, itu surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 87. Ya, walaqad atainaka sab'ul minal mathani. Ya, jadi dan sungguhnya aku telah berikan kepada engkau 7 ayat yang diulang-ulang. Yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Ya, jadi kita memperkenalkan surat Al-Fatihah itu jenisnya banyak atau sebutannya banyak, namanya banyak ya. Bahkan dalam salah satu kitab karya Imam As-Suyuti dikatakan nama-nama surat Al-Fatihah itu sampai 25. Ya, yang salah satunya Ummul Qur'an ya, terus As-Shalah ya, Ar-Ruqyah, yaitu beberapa nama surat Al-Fatihah disebutkan dalam kitab salah satu karangan Imam besar As-Suyuti. Nah, kita masuk di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahi dengan nama Allah. Ya, jadi bismillahi ini satu kalimat agung. Bismillahirrahmanirrahim, satu kalimat agung yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Bahwa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya ya, apapun kegiatannya atau setiap aktivitas yang tidak disebutkan bismillah dengan menyebut nama Allah, maka kata Rasul fahuwa abtar, maka terputus. Nah, apa artinya? Jadi setiap kegiatan kita, aktivitas kita, kalau ada kita ucapkan awal bismillah, maka ada nilai kebaikan, ada nilai pahala. Fahuwa abtar. Tetapi jika tidak diawali dengan bismillah, fahuwa abtar, maka terputus. Ya, terputus dari kebaikan, terputus dari mendapatkan pahala. Ya, itu artinya ya. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ya, Ar-Rahman ini yang dimaksud Ar-Rahman adalah sifat ya, sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluk Allah. Jadi semua makhluk Allah ya, baik manusia, hewan, tumbuhan ya, itu semuanya mendapat sifat kasih sayang Allah, yaitu yang disebut dengan Ar-Rahman. Walaupun orang kafir tetap dikasih ya, mendapatkan Ar-Rahman, sifat kasih sayang Allah kepada semua makhluk. Jadi nggak pilih-pilih, semuanya dapat ya, mendapatkan sifat kasih sayang Allah. Ya, dikasih rizki, semuanya dikasih rizki, hujan semuanya dapat, semua kebaikan-kebaikan dari Allah ya, yang sifatnya umum ya, Allah berikan kepada semua makhluk hidup ya, termasuk orang kafir. Ya, sekalipun orang kafir, Allah kasih sayang Allah yang bersifat Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, Ar-Rahim ini ya, sifat kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Ya, siapa orang tertentu? Orang beriman, orang Islam, yaitu berupa dengan surga. Ya, jadi kalau ada orang yang non Muslim, ya, orang yang tidak beriman, tidak taat, tapi kok kehidupannya baik ya, cita-citanya terkabul, fasilitas kehidupannya
terpenuhi, ya, padahal nggak sholat, padahal orang kafir. Itu karena sifat kasih sayang Allah yang bersifat Ar-Rahman, ya, diberikan semuanya tanpa pandang iman atau tidak. Nah, beda dengan Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini diberikan hanya kepada orang beriman saja. Jadi orang kafir hanya mendapatkannya di dunia saja, Ar-Rahman tadi, tapi tidak mendapatkan Ar-Rahim. Ya, nanti di akhirat nggak mendapatkan apa-apa, ya, dari apa-apa yang dilakukan oleh orang kafir, ya, sekalipun secara duniawi mereka dapat. Ya, jadi itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, ya, segala puji. Jadi apapun pujian itu milik Allah. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ya, jadi pada hakikatnya puji-pujian itulah hak Allah. Alhamdulillah, jadi menunjukkan semuanya, segalanya. Makanya kalau kita dipuji seorang, maka kita kembalikan, ya, pujian itu kepada Allah sebagai pemilik segalanya. Ya, jangan kamu pinter deh, siapa dulu dong. Nah, tapi ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi alhamdulillah, segala puji bagi Rabbil alamin, Tuhan, ya. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Apa yang dimaksud dengan alamin atau alam? Ya. Alamin atau alam adalah semua ciptaan Allah yang ada di bumi ataupun di langit atau yang di antara keduanya. Itu alam, ya. Jadi kalau bicara alam semesta, ya termasuk kita manusia alam. Ya, manusia, hewan, tumbuhan, langit, bumi, ya, bahkan yang ada di antaranya. Ya, jadi yang dimaksud alam adalah semua ciptaan Allah yang meliputi di bumi, di langit, dan di antara keduanya. Itu alam, ya. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Ar-Rahmanir-Rahim ini pengulangan di ayat 1. Ini untuk menunjukkan, ya, menekankan kembali, ya, bahwasanya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, ya. Sehingga kita semakin yakin begitu Allah Maha Rahman dan Rahimnya, ya, kepada seluruh manusia, ya, kecuali tadi, ya, sifat Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada yang tertentu saja. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin, ya. Maliki, ya, Malik itu pemilik, Malik itu raja, ya. Jadi ada yang mungkin kita pernah dengar Maliki, jadi bacanya Maliki Yaumiddin, emaknya pendek. Nah, ini kalau kita sepintas, wah, salah itu, harusnya emaknya panjang. Nah, enggak juga, karena ada yang dengan riwayat Wars itu emaknya pendek, jadi Maliki Yaumiddin, jadi emaknya pendek, tetapi harus diseragamkan dan dia sadar dan tahu bahwa dia baca Al-Quran dengan riwayat Wars, yaitu emaknya pendek. Tapi kalau dia bacanya tidak tahu itu Wars atau bukan, tapi bacanya panjang, ya secara tajwid salah, ya. Nah, kenapa kita di sini Maliki Yaumiddin bacanya mah panjang? Karena memang di Indonesia khususnya, ya, di Indonesia itu mengikuti riwayat Imam Hafiz, jadi emaknya panjang, ya. Maliki Yaumiddin, pemilik Yau itu yaum itu hari, ad-din, din itu pembalasan. Yani ad-din ini salah satu nama hari kiamat. Jadi nama-nama hari kiamat itu ada Yaumiddin, ya, hari pembalasan, Yaumil Akhir, hari akhir, Yaumul Hisab, ya, hari penghisaban, Yaumul Qiyamah. Nah, jadi banyak istilah-istilah hari kiamat. Ya, jadi di sini Allah adalah pemilik hari pembalasan. Ya, jadi ketika terjadinya kiamat, ya, melalui prosesnya, ya, kehidupan yang baru itu kehidupan akhirat, maka disitulah, ya, Allah pemilik hari pembalasan. Ya, jadi nanti di hari pembalasan itu tidak ada satupun, ya, yang berhak, ya, untuk mengungkapkan pendapat, untuk berbicara, ya, kecuali Allah,
yang Allah izinkan juga. Ya, sebagaimana dalam surat An-Naba ya ayat 38. Yauma taqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Ya. Jadi ingatlah pada hari ya ketika malaikat ya ruh yauma taqumur ruhu wal malaikah ya ketika ruh dan para malaikat bersaf-saf ya berjajar-jajar bersaf-saf la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Ya, dan mereka tidak bisa berbicara ya, tidak dibolehkan berbicara kecuali atas izin Allah. Ya, dan dengan mengatakan perkataan yang baik ya. Jadi begitu tegangnya ya, pada hari pembalasan itu yang berkuasa hanya Allah pemilik hari pembalasan ya. Makanya saat ini ya mumpung masih ada kesempatan, ayo kita terus meningkatkan ya, mengumpulkan pundi-pundi amal soleh ya, melaksanakan perintah-perintah Allah sebagai bekal untuk menghadap Allah kelak, sehingga di hari pembalasan kita punya jawaban-jawaban ya atas perintah-perintah Allah yang waktu di dunia kita sudah melaksanakannya. Ayat 5. Iyyaka, hanya kepada engkau lah. Jadi ka-nya itu kembali kepada Allah. Iyyaka na'budu, ya, kami menyembah. Ya, jadi hanya satu sesembahan, yaitu Allah. Bahkan di surat Al-Baqarah dalam satu ayatnya dikatakan janganlah engkau mengambil angdada ya, tandingan Allah ya. Jadi kita tidak boleh menjadikan tandingan Allah ya, atau sesembahan selain Allah. Artinya memurnikan akidah kita hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau lah nasta'in, kami ya mohon pertolongan. Ya, jadi kalau kita lihat di kitab tafsir Ibnu Katsir, di situ ada 2 poin yang bisa kita ambil. Ya, di situ ada pemurnian penyembahan, yaitu na'budu tadi. Ya. Pemurnian penyembahan. Ya, jadi menghindari syirik. Ya. Nah, yang kedua adalah nasta'in, artinya itu menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Setelah murni akidahnya, ya kita bersihkan akidah kita dari selain menyembah Allah, maka yang selanjutnya adalah kita berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Nasta'in, ya, kami mohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya, bagaimana kita lihat sering ya di masyarakat na'budunya sudah betul, ya, kami menyembah kepada Allah, betul, sholat, puasa dan sebagainya. Tetapi nasta'inunya masih ada yang salah, ya. Mereka minta tolongnya bukan kepada Allah, tapi selain kepada Allah. Misalnya kepada orang yang dianggap pintar, ya. Sehingga itu satu perbuatan yang menceridai atau menodai keimanan atau akidahnya. Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukinlah kami. Ini satu permohonan kepada Allah. Mohon apa? Sirat itu jalan kehidupan. Mustaqim itu lurus. Jadi jalan kehidupan, kita minta hidayah kepada Allah, ya, petunjuk hidup, ya, petunjuk hidup, ya, jalan kehidupan. Al-mustaqim, jalan yang lurus. Jadi kita tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah Al-Qur'an dan Al-Islam. Ya, jadi yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah Al-Qur'an dan Islam. Jadi kita berdoa. Nah, kalau kita sehari minimal 17 kali, 17 rakaat, berarti 17 kali kita minimal sehari minta petunjuk kepada Allah agar berada di jalan yang lurus, jalan mustaqim, yaitu kita istiqomah dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan istiqomah dalam Islam itu sendiri.
Ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ini ayat 6-nya, ayat 7-nya menjelaskan atau mentafsirkan ayat 6. Jadi sebaik-baik pentafsir adalah ayat ditafsirkan dengan ayat. Nah, ayat 6-nya kita minta petunjuk kepada Allah agar istiqomah di jalan yang lurus. Nah, yang dimaksud yang jalan lurus dijelaskan di ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jalan mustaqim adalah sirat, jalan alladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, ya. Jadi jalan siratal mustaqim adalah jalan yang engkau beri nikmat padanya. Nah, kita lihat lagi di sini, an'amta, ya, telah engkau beri nikmat. Siapa mereka? Nah, kita pengen tahu, ya, kalau jalan siratal mustaqim itu adalah jalannya orang-orang diberi nikmat, kita pengen tahu siapa sih mereka, jalannya siapa, orang-orang yang mana, gitu kan. Nah, kita lihat di surat An-Nisa. Ya, kalau kita lihat surat An-Nisa nanti di lain waktu bisa dibuka. Surat An-Nisa ayat 69. Ya. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat itu adalah jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang sidik, jalannya para syuhada, para syahid, para syuhada, ya. Nah, itu dijabarkan lagi di surat An-Nisa ayat 69. Itu dimaksud dengan jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdu, bukan ghairil, ya, bukan maghdu. Maghdu itu jalan yang dimurkai. Jadi menurut para ulama tafsir, yang dimaksud maghdu, ya, jalannya orang dimurkai itu adalah para orang Yahudi. Jalannya para orang Yahudi itu dimurkai. Kenapa dimurkai? Nah, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah banyak, ya, menceritakan tentang bagaimana karakter orang-orang Yahudi yang selalu ngeyel atas perintah Allah, ya, tidak pernah bersyukur, ya, dan suka membuat kerusakan, ya. Bahkan dalam satu di kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mereka para Yahudi itu setiap harinya membunuh para nabi 12.000 sehari. Nah, ya, jadi karakter orang Maghdu yang disebutkan di Maghdu adalah orang Yahudi. Mereka itu orang-orang yang buat kerusakan, orang-orang yang senantiasa ngeyel, ya, atas perintah-perintah Allah, ya. Misalnya kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, ya, ketika Allah melarang mereka untuk tidak mencari ikan di hari Sabtu. Nah, maka mereka pun tetap dengan cara licik mereka, ya, tetap melanggar perintah Allah itu. Nah, ya, jadi yang dimaksud dengan maghdu, ya, maghdu adalah orang yang dimurkai Allah, dan di sini yang dimaksud orang yang dimurkai Allah adalah orang Yahudi. Nah. Waladdallin, ya, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, ya. Jadi kita juga berlindung kepada Allah selain dari jalannya orang yang dimurkai, yang maghdu tadi, yaitu orang-orang Yahudi. Kita juga berlindung kepada Allah dari jalannya orang yang sesat. Nah, siapa mereka jalannya orang sesat? Nah, di sini yang dimaksud dengan dhal itu adalah orang Nasrani, ya. Mereka orang Nasrani tidak melakukan kerusakan di bumi, tetapi mereka sesat, ya, ketika disuruh menyembah Allah, ya, disuruh Nabi Isa, disuruh oleh nabinya Nabi Isa, tetapi malah justru mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, ya. Jadi inilah disebut sesat, ya. Bagaimana dia menjadikan Tuhan Trinitas, gitu, ya. Nah, ini kita berlindung dari jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Nah, jadi di ayat ini, di ayat
6 dan 7, yaitu ada 3 jalan. Jalan orang mustaqim, ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang diberi nikmat, yang dijabarkan di surat An-Nisa ayat 69. Di situ juga ada jalannya orang-orang yang Allah murkai. Di situ juga disebutkan jalannya orang-orang yang Allah sesatkan. Nah, kita berlindung dari 2 jalan, ya, dan kita memohon kepada Allah yaitu satu jalan, yaitu jalan siratal mustaqim. Ya, inilah kajian kita kali ini, ya, untuk bahasan surat Al-Fatihah yang begitu mendalam, ya. Surat Al-Fatihah ini yang kalau di globalkan bahwa surat Al-Fatihah ini sudah termasuk mencakup, ya, mencakup semua isi Al-Qur'an. Jadi di Al-Fatihah ini disebutkan ada dari ayat 1 sampai ayat 4 itu tentang akidah, ya, ayat 5-nya tentang ibadah, ayat 6 dan 7 tentang sirat, ya, tentang syariah, aturan hidup, ya. Jadi inilah jadi isi Al-Qur'an bisa tertuang dalam satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Makanya disebut di sini Ummul Quran, ya. Kitabnya, induknya Al-Qur'an. Artinya isi Al-Qur'an terangkum di surat Al-Fatihah. Ya, baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebelumnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bisa lanjutkan tanya jawab. Ya, kita akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.